Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan kita pada hari ini. Sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang boleh Kau nyatakan kepada kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami yang mendengarkannya. Dan Kau pakailah juga hamba yang akan menyampaikannya, sehingga sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma, pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dengan judul atau perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk firman Tuhan kita pada hari ini, saya memberikan tema kecil yaitu bersukacita dalam kondisi apapun. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang berasal dari diri kita sendiri adalah suatu kesadaran untuk memutuskan bahwa kita memang ingin bersukacita. Kita ingin bersukacita tidak bergantung dengan orang lain. Karena sukacita itu merupakan kesadaran diri kita masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini, agar kita bisa selalu bersukacita di dalam Dia. Dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, saya akan memberikan 3 hal penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah, apa itu sukacita? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita merupakan bersuka hati atau bergirang hati. Dalam pengertian lain, sukacita merupakan suatu kondisi hati yang meluap dengan syukur. Bukan karena kondisi, tetapi karena suatu kesadaran. Sukacita jauh melebihi gembira, senang, dan bahagia. Saudara-saudari, mengapa saya katakan demikian? Karena sukacita adalah keputusan. Sukacita ini merupakan bentuk kesadaran diri kita sendiri untuk memutuskan bahwa kita memang ingin bersukacita tanpa menghiraukan apa yang kita alami saat ini. Mengapa sukacita berbeda dengan gembira, senang, bahagia? Karena gembira, senang, atau bahagia timbul karena sesuatu yang terjadi di luar diri kita, yang tidak kita duga, yang tidak kita sadari. Saudara-saudari, kita bisa bersukacita apapun lingkungan dan keadaan kita saat ini. Dalam situasi dan keadaan yang kita alami saat ini, kita sedang menghadapi masalah yaitu COVID-19, yang secara manusiawi sangat membuat kita takut. Dapat kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 20, di sana mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Dan Yohanes ini mengajarkan kepada kita bahwa duka cita akan berubah menjadi sukacita. Maka karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita takut dengan kondisi saat ini. Marilah kita bersama-sama menjadi orang yang bijaksana dan selalu percaya kepadanya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun, apapun itu kondisi kita. Melainkan Dia akan memberikan kita sukacita yang berasal daripadanya. Hal yang kedua adalah, siapa yang harus bersukacita? Yang harus bersukacita adalah kita sendiri. Kita sendiri yang memiliki iman bahwa di dalam Tuhan ada sukacita yang berasal daripadanya. Dan yang kedua, yang harus bersukacita adalah keluarga kita. Karena sukacita keluarga adalah sukacita Allah. Allah lah yang memulai keluarga pertama, memberkati dan memberikan tujuan-tujuan Allah bagi keluarga yang dibentuk. Dan yang ketiga,
sebagai seseorang yang sudah percaya. Seperti pepatah mengatakan, tertawalah dan dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah, maka kamu akan menangis. Artinya bahwa orang-orang yang bersuka cita itu diberikan hal yang baik kepada orang lain pula. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menunjukkan rasa sukacita kita dalam situasi apapun. Karena sukacita baik bagi kerohanian kita sendiri dan bisa mendorong kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain pula. Walaupun pada dasarnya kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, dengan kondisi-kondisi yang menyulitkan saat kita sulit untuk bersuka cita, tetapi kita harus bisa dan mintalah sukacita itu dari Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat bersuka cita? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita tentunya dapat kita dapatkan dari Tuhan. Tetapi secara manusiawi, bersukacita dalam kondisi apapun sangatlah mustahil. Karena firman Tuhan mengatakan, ada waktunya untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang keempat. Orang bersukacita dalam Tuhan tetap bisa bersedih. Namun, kita tidak terbebani oleh apapun yang sedang dialami pada saat ini. Ada 4 cara agar kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus beriman. Orang yang bersukacita dalam Tuhan adalah orang yang menyadarkan hidupnya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan berkuasa dan mengasihinya. Yang kedua, kita harus bersyukur. Orang yang bersukacita menerima porsi kehidupannya sebab ia tahu bahwa Tuhan tepat dan sesuai dengan rencananya yang terbaik. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang baik hati. Orang yang bersukacita adalah orang yang baik, murah hati, sebab ia tahu bahwa apapun yang ada padanya merupakan pemberian Tuhan itu sendiri. Ia tahu memberi tidak akan membuatnya berkekurangan, tetapi malah sebaliknya, memberi akan menerima lebih dari Tuhan. Yang keempat, kita harus menjadi orang yang bersih. Orang yang bersukacita adalah orang yang berpikir dan memiliki hati yang bersih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menyampaikan kesaksian saya pribadi. Tepat pada tanggal 28 Agustus 2020, pada saat itu saya mengalami sakit dan sempat dibawa ke rumah sakit. Pas saya sampai di rumah sakit, di sana saya langsung tes rapid untuk mengetahui apakah saya terjangkit virus COVID-19. Karena gejala yang saya alami itu sama persis dengan gejala COVID-19. Di mana saya sesak napas, demam tinggi, batuk pilek. Selama menunggu hasil, saya bergumul kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan agar hasilnya nanti menyatakan bahwa saya tidak positif COVID-19. Dan setelah hasilnya keluar, ternyata saya dinyatakan reaktif. Pada saat itu juga, saya disuruh karantina selama 14 hari di asrama. Selama karantina saya sangat menderita karena saya jauh dari orang tua. Tetapi dari itu juga saya bersyukur karena saya memiliki sahabat atau teman dekat yang sangat mengasihi saya. Mereka sangat baik hati. Mereka merawat saya dengan penuh kesabaran. Di situ juga mereka meyakinkan saya bahwa penyakit yang saya alami itu bukan karena COVID-19, tetapi hanya demam biasa. Dari situ saya mulai bersukacita, saya meyakinkan diri saya bahwa saya bisa sembuh dari penyakit yang saya alami. Dan pada tanggal 10 adalah hari terakhir saya karantina. Pada saat itu juga saya disuruh untuk datang kembali ke rumah sakit untuk tes rapid kembali. Untuk mengetahui apakah saya memang benar-benar sembuh. Dan saya sangat mengucap syukur karena hasilnya menyatakan bahwa saya non-reaktif. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan sukacita kita
bagi orang lain. Seperti Tuhan yang selalu menunjukkan sukacitanya kepada kita. Walaupun pada dasarnya kita sebagai manusia dengan penuh keterbatasan, dengan kondisi-kondisi yang menyulitkan. Saat kita sulit untuk bersukacita, tetapi kita harus bisa. Dan mintalah sukacita itu daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami dan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Demikian doa kami Tuhan, haleluya, amin.